Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wardil Tiffany dengan NIM 2014-2017-2 dari kelas Perbankan Syariah 5E. Baiklah, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang risiko imbal hasil. Jadi, apa sih risiko imbal hasil itu? Nah, risiko imbal hasil ini adalah risiko yang terjadi akibat adanya perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah. Nah, karena terjadinya tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana ini yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga bank tersebut. Contoh dari kasus risiko imbal hasil ini adalah misalkan adanya perbedaan tingkat imbal hasil untuk nasabah pendanaan dan juga nasabah penabung. Jika imbal hasil antara nasabah pendanaan dan nasabah penabung ini terjadi, maka pihak lembaga bank tersebut ini tidak akan mendapatkan keuntungan karena disebabkan oleh imbal hasil dalam nasabah pendanaan ini untuk lembaga bank tersebut harus lebih besar dibandingkan dengan nasabah penabung. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mamat Tani Nugroho dengan NIM 2014-2086. Jadi di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan tentang risiko investasi. Nah, apa sih yang diketahui tentang kita tentang risiko investasi tersebut? Nah, risiko investasi adalah kondisi di mana investor berpotensi mengalami kerugian dari aktivitas investasi. Dengan kata lain, keuntungan atau imbal hasil yang diharapkan dari investasi itu tidak sesuai. Nah, dalam hal ini juga, risiko investasi berbanding lurus dengan imbal hasil investasi. Jika keuntungan investasi tinggi, maka risikonya tinggi, begitupun sebaliknya. Apabila keuntungan investasi rendah, umumnya risikonya pun rendah. Nah, selain itu juga yang perlu kita perhatikan adalah penting bagi investor. Kenapa penting bagi investor? Karena untuk mengenali dan memahami profil risiko investasi itu sendiri. Hal ini bermanfaat menentukan produk investasi apa yang paling cocok dengan kebutuhan investor dan profil risiko tersebut. Nah, di sini juga ada contohnya atau misalnya gini. Contoh risiko investasi adalah capital loss atau kerugian modal pada saham. Hal tersebut terjadi ketika nilai jual lebih rendah dibandingkan nilai beli. Maka dari itu, investasi saham disebut sebagai investasi high return atau tergolong high risiko. Hal itu juga menjadikan investasi saham lebih cocok kepada investasi dengan profil yang agresif. Nah, mungkin tadi penjelasan dari saya tentang risiko investasi. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan NIM 2014-2170. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen risiko layanan prima. Nah, mengingat potensi risiko layanan prima atau LNP, Bank Indonesia telah meluangkan peraturan di dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 13/29/DPNP tahun 2011 tentang penerapan manajemen risiko pada bank umum yang melakukan layanan nasabah prima, di mana memiliki hak dan kewajiban yang terdiri dari bank syariah atau nasabah. Misalnya, hak dan kewajiban bank syariah. Yang pertama, meminta data pendukung terkait profil nasabah dalam melakukan transaksi. Nah, misalnya hak dan kewajiban bank syariah ini meminta informasi terkait profil nasabah mulai dari KTP, kartu keluarga, dan lain sebagainya untuk melakukan verifikasi data transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Nah, kewajibannya ini bank syariah ini perlu memberikan pelayanan atau memberikan informasi kepada nasabah terkait hal-hal apa saja yang harus diterapkan oleh nasabah. Yang kedua, untuk hak dan kewajiban nasabah, misalnya nasabah ini memperoleh informasi mengenai aktivitas keuangannya setiap bulannya.
Nah, kewajibannya ini yaitu untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Syariah untuk melakukan transaksi. Jadi kewajiban nasabah ini juga memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Bank Syariah. Nah, selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan pelayanan prima atau layanan prima ini? Jadi pelayanan prima ini adalah pelayanan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada nasabahnya untuk memuaskan atau memberikan kesan, memberikan pelayanan terbaik kepada nasabahnya, agar nasabah ini juga merasakan pelayanan yang terbaik gitu. Tujuan dari pelayanan prima ini yaitu untuk memberikan pelayanan yang memenuhi atau memuaskan kebutuhan nasabah. Intinya tujuannya itu untuk memberikan kepuasan kepada nasabah. Nah, untuk manfaatnya yaitu pelayanan prima ini juga sangat meningkatkan kualitas perusahaan jika pelayanan yang diberikan oleh Bank Syariah ini memiliki kepuasan yang dimiliki oleh nasabah. Jadi nasabah ini akan merasakan puas jika pelayanan yang diberikan oleh bank ini sangat baik. Misalnya di sini saya ambil salah satu contoh ya, yaitu dalam sikap atau attitude. Misalnya ada nasabah yang ingin melakukan pembukaan rekening tabungan kepada customer service. Nah, di mana si customer service ini tidak melakukan pelayanan dengan baik. Misalnya sikap dianya kurang sopan, kurang ramah. Nah, itu juga akan menimbulkan manajemen risiko layanan prima yang kurang baik, di mana nasabah ini tidak puas dengan layanan yang diberikan oleh si customer service ini. Untuk menanggapi hal ini, manajemen risiko layanan prima, jadi hal yang harus kita perbaiki. Nah, di mana si customer service ini harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah agar nasabah merasa puas dan sikapnya pun ramah, misalkan seperti baik, seperti ramah, sopan santun, sikapnya, attitude-nya itu baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.